Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Mekadit Jelma Channel, di mana channel yang selalu menyajikan kisah nyata, cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, cerita mitos, dan cerita tentang legenda ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan, setan, jin, dan manusia, dan semoga selalu dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kembali lagi saya mau berbagi sebuah cerita horor, yaitu cerita rahasia di balik sebuah foto tua si anak. Teman-teman, malam ini adalah cerita masa kecil seseorang yang dulu pernah tinggal di sebuah yayasan pantai asuhan yang didirikan oleh sebuah keluarga, di mana dalam pengalamannya dia menemukan keganjilan-keganjilan sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding. Sebuah cerita yang akan membawa kita melihat kilas balik dari rangkaian peristiwa yang ia pernah alami. Satu pesan, jangan pernah membandingkan cerita ini dengan cerita yang lain, karena saya sendiri percaya setiap cerita memiliki warnanya sendiri. Baik teman-teman, siang terik itu lebih tenang dari biasanya. Seorang wanita bungkuk yang tengah bersusah payah dalam perjalanan itu tengah menyusuri lorong rumah. Wajahnya lelah, namun masih tersirat sebuah semangat dari balik keriput kulitnya. Lantas, ia duduk seorang diri merenung. "Nduk," teriaknya. Suaranya lembut, lebih terdengar sumbang dari biasanya. Datang seorang gadis kecil, menatapnya si wanita tua itu. Tersenyum lalu mengatakannya, "Nia, panggil adik-adikmu. Mbok mau bicara sama kalian semua, ya." Tanpa bertanya, Nia menuntaskan tugasnya. Ruang tamu yang sepi itu kini ramai. Ada lebih dari 6 orang anak. Mereka duduk menatap si mbok yang selama ini sudah merawat mereka, menjaga mereka, memberikan perlindungan di dalam rumahnya. Namun, hari ini terdengar sebuah berita bahwa si mbok sepertinya tidak akan ada lagi, tidak untuk bisa menjadi figur yang akan menemani mereka. Karena seminggu yang lalu, Nia mendengar bisik-bisik bahwa yayasan yatim piatu milik Mbok Sami akan dijual. Meski berat, Nia yang pertama tahu bahwa bisa saja hari ini ia akan berpisah dengan adik-adik kecilnya. "Mbok sayang kalian. Itu yang harus kalian tahu ya leh, Duk," ucapnya. Tapi sepertinya Mbok tidak bisa lagi menjaga kalian. Jadi Mbok mau langsung bilang saja, esok Pak Ridwan akan mengantar kalian ke tempat baru, ke rumah baru, dan Mbok berharap kalian tetap jadi anak-anak yang baik. Tidak ada suara yang menjawab ucapan Mbok Sari. Tidak, bahkan Nia sekalipun rasa sedih seperti berputar di ruangan itu. Semua anak kemudian pergi satu persatu, bermain mencoba melupakan luapan kesedihan itu. Mbok Sami melihat Nia lantas memanggilnya lagi. "Nia, kesini Nduk. Dari adik-adikmu kamu yang paling besar, paling kuat, paling ngerti." Si mbok cuma mau bilang, semoga di tempat yang baru kamu temukan keluargamu. Mbok cuma berpesan, jangan lupa sama Mbok ya. "Nia mau dibawa kemana memang Mbok?" tanya Nia. Ia sudah mendengar bahwa hanya Nia yang akan dibawa pergi paling jauh, berpisah dengan semua adik-adiknya di sini. Karena untuk usia Nia tidak ada yang mau menerimanya kecuali yayasan ...
Maaf ya teman-teman, di sini saya tidak berani menyebutkan nama yayasannya ya, karena menyangkut privasi orang lain. Mbok mencium kening Nia untuk terakhir kalinya. Sebelum hari itu tiba, Nia pergi. 12 jam sudah dilalui dengan mobil. Pak Ridwan berkali-kali menghibur Nia. Ia akan suka dengan keluarga barunya. Di yayasan yang baru ini banyak anak yang mungkin seusianya, meski ucapan Pak Ridwan cukup menghibur. Ia merasa berpisah dengan adik-adik angkatnya sangatlah berat. Sampailah Nia di sebuah rumah besar, namun gaya bangunannya tua. Halamannya luas dipenuhi oleh rimbun berbagai macam tanaman. Nia digandeng oleh Pak Ridwan. Melintasi pagar besi yang berkarat, ia mengguncang lonceng di depan pintu. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang melintas. Sebuah mobil ambulans terparkir di depan rumah itu. Awalnya Pak Ridwan tidak mengerti kenapa ada mobil ambulans di sana. Namun pertanyaannya terjawab dari balik pintu. 2 orang petugas tengah membopong seseorang tidak terlalu tinggi, mungkin setinggi Nia. Ia ditutup kain putih. Dari saat mereka melintas, tercium bau amis darah. Nia bisa melihat dengan jelas ada yang ganjil dari siapapun yang dibawa oleh petugas itu. Kemudian mata Nia dan Pak Ridwan teralihkan pada sosok yang tengah berdiri, tersenyum kepada mereka. Selamat datang di yayasan kami. Seperti yang Nia duga saat itu, melihat rumah itu, bangunannya tua, mungkin sudah dibangun sejak lama. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Selain itu, ornamen di dalam rumah hanya diisi oleh foto-foto tua dengan rak-rak buku dan kayu jati ukir. Tidak ada yang menarik kecuali sebuah foto. Ukurannya lebih besar dari ukuran foto lain. Seorang wanita tengah duduk memandang ke kamera foto itu. Tidak berwarna seperti foto tua kebanyakan, namun bila dilihat lebih teliti, si wanita dalam foto tampak berpose tengah menggendong sesuatu layaknya seorang ibu. Namanya Nia. Seharusnya tahun ini ia menginjak kelas 1 SMP. Saya sudah mendapat amanat dari Mbok Sami untuk mengantarkannya. Semoga ia diterima dengan baik di sini, ucap Pak Ridwan. Si wanita tersenyum menatap Nia, suaranya dingin. Tentu saja di sini kami siap menerimanya. Sore itu Pak Ridwan memberikan salam perpisahan kepada Nia. Ia mengatakan salah satu pamong atau pengurus di yayasan ini adalah teman baik Mbok Sami. Untuk itu beliau percaya bahwa Nia akan diurus dengan baik. Kepergian Pak Ridwan membuka lembaran baru kehidupan Nia. Nia menghadap wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pamong yang mengawasi anak-anak rumah ini. Memang besar, banyak kamar tersedia, namun tidak semua kamar terisi karena beberapa kamar memang sengaja dibiarkan kosong. Untuk apa tampaknya itu? Tampaknya itu rahasia di sini. Bila memanggil pamong, panggil namanya saja, tapi diawali dengan N. Ya, kenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Ni Elin, ucapnya. Dari gelagat cara ia berbicara, Ni Elin terlihat sangat tegas, terkesan sangat galak. Nia mengikuti beliau. Ia membawa Nia menaiki anak tangga. Ada yang Nia selalu perhatikan ketika ia melewati pintu-pintu di koridor, terutama di bagian sudut pintu. Ia melihat di setiap pintu ada lonceng yang terpasang aneh.
Nielin berkali-kali mencuri pandang lewat ekor matanya. Ya, selalu tersenyum saat Nia berhasil melihat tatapannya. Ada yang ingin saya sampaikan selama tinggal di rumah ini. Aturan adalah mutlak. Bila tidak menuruti aturan di sini, konsekuensinya akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melanggarnya. Nielin membuka pintu kamarmu. Nah, Nia melangkah masuk sebuah ruangan yang tidak terlalu besar namun cukup lega untuk menjadi kamarnya. Kecuali ia melihat ranjang bertingkat di sana. Teman sekamarmu nanti akan pulang. Nanti saya kenalkan sama semua anak yang ada di sini. Istirahat dulu. Nielin menutup pintu. Aroma debu dan tembok tua dan sejumlah perabotan usang, Nia melihat setiap detail yang bisa ia amati. Sukar bila harus tinggal di tempat yang kotor seperti ini. Sesaat kemudian Nia melihat sesuatu di jendelanya. Rumah ini memiliki 2 lantai. Tempat kamar Nia berada di sana. Nia bisa melihat langsung ke halaman belakang rumah. Pemandangan langsung yang bisa Nia nikmati. Namun dari jendela itu, Nia juga bisa memperhatikan sekitar lingkungan rumah yang dipenuhi pepohonan rimbun dengan area rumput beserta alat bermain untuk anak-anak. Karena terlalu penat setelah menempuh perjalanan jauh, Nia memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuhnya, kemudian terlelap dalam tidurnya. Mungkin karena terlalu lelah, hingga Nia tidak sadar seseorang tengah bernapas tepat di wajahnya. Hal itu membuat Nia terbangun dan membuka mata. Ia tersesak saat melihat seorang gadis kecil menempelkan wajahnya. Mengamatinya lantas tersenyum dengan gigi bugisnya. Masih mengenakan seragam sekolah, gadis itu terus melihat Nia. Memperhatikannya dengan seksama seperti mengamati Nia, membuat Nia merasa tidak nyaman. Ahu, ingat ini nih. Wah, ucap gadis itu. Nia tidak mengerti ucapannya, lantas kemudian melangkah keluar kamar, meninggalkan si gadis. Nia menuruni anak tangga mencari Nielin. Saat Nia sedang mencari-cari keberadaan Nielin, Nia bertemu dengan seorang wanita. Ia berperawakan besar, mengamatinya lantas bertanya, "Dok, kamu yang tadi baru datang?" Nia mengangguk. "Kamu cari siapa?" "Nielin." "Memangnya ada urusan apa?" tanya si wanita itu. "Di kamar saya ada anak kecil. Saya tidak mengerti itu siapa dan kenapa cara bicaranya seperti itu," sahut Nia. "Oh, begitu." Ucap wanita itu mengantar Nia kembali ke kamar. "Dia yang akan menjadi teman sekamarmu. Maaf, dia tunawicara." Nia melihat gadis itu. Si wanita memperkenalkan nama gadis kecil itu, Sylvie namanya. "Sylvie, kalian yang akrab ya, kalau ada apa-apa panggil saja saya. Nama saya Ni Eva." Ni Eva menutup pintu, lantas meninggalkan Nia. "Sylvie," ucap Nia. Ia seakan mengamatinya, canggung setiap kali Sylvie bicara. Nia hanya mengangguk. Ia tidak mengerti, tidak memahami maksud, tetapi setiap ucapannya, bahkan ketika Sylvie menawari Nia berkeliling rumah, Nia hanya mengangguk, padahal tidak mengerti maksud ucapannya. Hingga Sylvie menarik Nia. Mereka keluar dari kamar, berjalan melintasi koridor, melewati kamar demi kamar, sampai akhirnya berhenti di halaman belakang. Nia bisa melihat jendela kamarnya dari sini. Sylvie terus bicara, namun Nia tidak mengerti setiap ucapannya sampai mata Nia teralihkan pada sebuah kamar. Nia tertuju menatapnya. Di balik sebuah tirai putih transparan, Nia melihat seseorang mengamatinya. Wajahnya
tersamarkan oleh tirai putih, namun Nia yakin soal itu melihat ke arahnya. Silpi menatap Nia lantas menarik kepalanya. Ia menggelengkan kepala dengan keras, menarik Nia kembali masuk ke rumah. Silpi terus bicara dengan nada suara yang tergopoh-gopoh, membuat kalimatnya semakin kacau didengar telinga. Ia mengatakan, ya, ya, terus-menerus, membuat Nia merasa bahwa Silvi ingin mengatakan sesuatu. Apa itu iya? Gak usah didengerin apa yang diomongin anak itu. Gak bakalan ngerti juga kamu. Seorang anak lelaki mungkin seumuran dengan Nia. Satu kakinya disanggah menggunakan tongkat kaki. Kalau sudah sore gini, mending masuk kamar saja. Cuman saran, kata anak lelaki itu. Nia mengajak Silvi kembali ke kamar. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya. Anak-anaknya bahkan tidak terlalu nampak, bahkan Nia merasa yayasan dengan rumah sebesar ini terkesan sepi dan menimbulkan perasaan yang mencekam setiap ia berdiri di antaranya. Hal yang membuat Nia tidak nyaman adalah ketika setiap kali ia membuka pintu terdengar suara lonceng yang membuatnya merasa bergidik. Bukan hanya lonceng pintunya, namun lonceng di pintu lampu sama membuatnya bisa mendengarnya bahkan saat ada di dalam kamar sekalipun. Setiap malam, suasana sepi semakin membuat Nia merasa merinding. Pemandangan ke taman tentu berbeda dengan pemandangan ketika Nia melihatnya saat siang hari. Nia menyibak tirai, sementara Silvi, ia terus memandangnya dari ranjang atas. Hal itu sangat tidak menyenangkan. Seseorang mengetuk pintu memanggil Nia dan Silvi. Makan malam, teriaknya. Nia melangkah keluar, mengikuti Silvi menuruni anak tangga, menuju dapur, di mana semua anak-anak sudah berkumpul dan melihat anak-anak laki itu. Dan tentu saja, anak-anak yang lainnya ada sekitar 7 anak. 4 diantaranya adalah perempuan, termasuk Nia. Sisanya anak laki-laki. Selama mereka makan tidak ada suara apapun, tidak ada yang saling bicara, hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar. Bahkan Silvi tidak bersuara sedikit pun. Mereka seperti terlatih diam. Dari semua anak yang ada di sini, Nia mengamati wajah mereka, sibuk dengan makanannya sendiri. Hal ini membuat suasana benar-benar canggung. Saat Nia membuka percakapan, semua mata langsung memandanginya canggung. Lalu mereka kembali pada makanannya. Setiap satu dari mereka sudah selesai makan. Mereka membawa piring, sendok, dan gelas, mencucinya, kemudian meletakkannya di perabotan yang sudah ditentukan. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat pamit, mereka pergi berlalu begitu saja. Bahkan langkah kakinya tidak bersuara. Silvi baru saja selesai. Nia melakukan hal yang sama. Kemudian ia melihat Eva yang memanggil Nia, mengantarkannya pada sebuah ruangan di mana di sana ada Elin dan seorang wanita tua. Nia, ya. Selamat datang sebelumnya, maaf, saya baru pulang jadi tidak bisa menyambut kamu. Nia sudah tahu peraturan di sini. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tidak boleh ada yang keluar kamar. Sebenarnya boleh saja bila memang ada keperluan ke kamar mandi, namun setelah selesai langsung kembali ke kamar ya. Paham? Ucap wanita tua itu. Nia mengangguk. Nama saya Ika. Saya kepala pamong di sini. Bila ada yang mau Nia tanyakan, silakan tanyakan saja. Nia menatap Ika. Ia seperti menunggu Nia bicara. Ada hal yang sangat ingin ia tanyakan, namun tampaknya Nia mengurungkannya. Ia kembali ke kamarnya. Di kamar, Silvi sudah ada di ranjang atas.
Melihat Nia melangkah masuk saat suara lonceng itu berbunyi, Nia langsung pergi ke ranjangnya. Melihat Silpi menunjukkan kepalanya dari atas. Melihatnya dengan tatapan seperti biasanya. Sudah malam, tidur, kata Nia. Silpi mengangguk. Malam semakin larut, namun Nia belum juga bisa memejamkan matanya. Ia melirik jam kecil di atas meja, sudah pukul 12 malam. Ia terbangun, lalu duduk di ranjangnya, mengamati situasi. Mungkin Silpi sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang berbunyi dari luar. Awalnya ia hanya mendengar satu lonceng. Nia mendengarkan dengan seksama suara itu. Siapa yang keluar jam 12 malam seperti ini? Nia kembali tidur, memejamkan matanya sebelum suara lonceng berdenting terus menerus. Nia yang mendengarnya terbangun dari tidurnya. Suara-suara itu membuat Nia merasa tidak tenang. Seakan puluhan pintu dibuka secara bergantian. Hal yang membuat Nia penasaran, namun ketakutan seperti mengurungnya. Ia menutup telinganya dengan bantal, membiarkan suara itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Nia membuka kamar. Ia melihat dengan seksama, namun tampaknya tidak ada yang terjadi di tempat ini. Silpi sudah berganti seragam menyapa Nia, lalu melangkah pergi, bergabung bersama anak-anak yang lain. Mereka menuju sekolahnya masing-masing. Ibu pengen kamu sekolah. Ibu sudah mengurus surat-suratnya. Besok mungkin kamu sudah bisa ikut bersama yang lain, kata Nika tersenyum. Iya nih, terima kasih, sahut Nia. Selama di rumah, Nia penasaran sebesar apa rumah ini. Ia kemudian menelusuri sejengkal demi sejengkal. Nia masih mengawasi setiap pintu, selalu saja ada lonceng di atasnya. Hingga Nia melihat sebuah ruang dengan anak tangga yang terputus. Tempat itu cukup sulit diakses karena latarnya yang jauh di belakang. Anehnya, hanya ada satu pintu di sana dan tepat di pintu itu tidak ada lonceng. Namun, Nia tahu tidak ada cara untuk ke sana. Tangga kayu itu seperti sudah lama patah.